Karin, CEO cantik yang selalu bepergian dengan mobil mewah, mendadak panik ketika mobilnya kehabisan bensin di jalan sepi saat ia sedang terburu-buru menghadiri pertemuan bisnis penting. Di tengah kepanikan, seorang pria sederhana bernama Nabil datang mengendarai motor bebek tua dan berkata, "Bu, kalau buru-buru, bareng saya saja." Karin terpaksa menerima tawaran itu meski mengira Nabil hanyalah pria miskin yang kebetulan lewat. Namun saat mereka tiba di perusahaan tujuan, Karin melihat para karyawan dan direktur berlari menyambut pria tersebut dengan penuh hormat. Sebenarnya siapa Nabil, dan kenapa semua orang di perusahaan itu tunduk kepadanya? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Salsaya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Pagi itu Karin sudah terlihat sibuk sejak matahari belum terlalu tinggi. Sebagai CEO PT Rose Group, hampir setiap harinya ia harus menghadiri rapat, menandatangani dokumen penting, dan bertemu dengan banyak klien. Namun hari itu berbeda. Ada satu agenda yang menurutnya jauh lebih penting dibanding kegiatan lainnya. Ia harus bertemu dengan petinggi PT Harima Group. Perusahaan tersebut dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di negeri itu. Jika kerjasama yang sedang dirancang berhasil disepakati, Rose Group akan mendapatkan peluang besar untuk berkembang lebih cepat. Karena ingin memastikan semuanya berjalan lancar, Karin memilih berangkat sendiri menggunakan mobil pribadinya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai persiapan untuk presentasi nanti. Ia terus mengulang poin-poin penting yang akan disampaikan kepada pihak Harima Group. Namun ketika memasuki jalan yang cukup sepi, mobil yang dikendarainya mulai terasa aneh. Jarum indikator perlahan turun. Mesin kehilangan tenaga. Beberapa detik kemudian mobil itu benar-benar berhenti. Karin mencoba menyalakan kembali mesin berkali-kali, tetapi hasilnya sama. Ia menarik napas panjang lalu melihat indikator bahan bakar. Wajahnya langsung berubah. Astaga! Ia baru ingat bahwa sejak kemarin dirinya belum sempat mengisi bensin. Karena terlalu fokus pada pekerjaan, ia benar-benar melupakan hal sederhana itu. Karin turun dari mobil dan melihat keadaan sekitar. Jalan itu sangat sepi. Tidak ada pom bensin. Tidak ada warung. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Ia melirik jam tangan. Waktu terus berjalan. Jika terlambat menghadiri pertemuan, bukan hanya dirinya yang akan malu. Nama perusahaan juga bisa ikut dipertaruhkan. Aku tidak boleh terlambat. Karin mencoba memesan kendaraan melalui ponsel. Sayangnya sinyal di daerah itu sangat buruk. Saat rasa panik mulai muncul, terdengar suara motor dari kejauhan. Sebuah motor bebek tua melaju pelan mendekati lokasi mobilnya. Pengendaranya adalah seorang pria muda dengan pakaian sederhana. Pria itu menghentikan motornya lalu turun. "Permisi, Bu. Ada masalah?" Karin sempat ragu menjawab. Namun karena situasinya mendesak, ia akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Pria itu mengangguk pelan. "Oh, kehabisan bensin rupanya." "Iya, dan saya sedang buru-buru." Pria itu tersenyum ramah. "Kalau begitu, bareng saya saja." Karin mengernyit. "Maksudnya?" "Saya juga sedang menuju kota. Kalau ibu memang buru-buru, saya bisa antar." Karin menatap motor tua yang ada di depannya. Jujur saja, itu bukan pilihan yang pernah ia bayangkan. Sebagai seorang CEO perusahaan besar, ia terbiasa bepergian dengan mobil mewah. Namun sekarang keadaannya berbeda. Pria itu kembali berbicara. "Nama saya Nabil." "Karin." Nabil mengangguk. "Kebetulan saya juga menuju PT Harima Group." Mata Karin langsung membesar. "Serius?" "Iya." "Untuk apa?" Nabil menjawab santai. "Saya ada urusan penting di sana." Karin mulai merasa sedikit lega. Setidaknya arah tujuan mereka sama. Tanpa banyak pilihan, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Beberapa menit kemudian Karin sudah duduk di belakang motor tua milik Nabil. Awalnya ia merasa canggung. Belum pernah seumur hidupnya ia menghadiri pertemuan bisnis penting dengan datang menggunakan motor bebek tua. Perjalanan dimulai. Beberapa kali motor itu melewati jalan berlubang yang membuat Karin hampir kehilangan keseimbangan. Refleks ia memegang bahu Nabil. Nabil tertawa kecil.
Tenang saja, Bu. Motor saya memang tua, tapi masih setia. Karin tidak bisa menahan senyumnya. Untuk pertama kalinya sejak mobilnya mogok, suasana hatinya sedikit membaik. Sepanjang perjalanan mereka mulai berbincang. Karin penasaran dengan pekerjaan Nabil. Jadi sebenarnya kamu kerja di Harima Group? Bisa dibilang begitu. Jabatanmu apa? Nabil terlihat berpikir sejenak. Saya cukup penting di sana. Jawaban itu membuat Karin tertawa kecil. Ia melihat pakaian sederhana Nabil, motornya yang tua, dan cara bicaranya yang santai. Dalam pikirannya, kemungkinan besar pria itu hanya sedang melamar pekerjaan atau mungkin pegawai biasa. Namun Karin memilih tidak berkomentar. Tak lama kemudian gedung megah PT Harima Group mulai terlihat dari kejauhan. Karin langsung merasa lega. Mereka akhirnya sampai tepat waktu. Namun sebelum memasuki gerbang utama, Karin meminta Nabil menghentikan motornya. Saya turun di sini saja. Nabil terlihat bingung. Kenapa? Bukannya tujuan kita sama? Karin tersenyum canggung. Nanti saya jalan sendiri. Nabil tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk lalu membiarkan Karin turun. Karin segera berjalan menuju gedung perusahaan. Sementara itu, Nabil kembali menjalankan motornya menuju gerbang utama. Karin sempat menoleh sekilas. Namun beberapa detik kemudian, pemandangan yang dilihatnya membuat langkahnya terhenti. Para petugas keamanan tiba-tiba berdiri tegak. Mereka memberikan hormat kepada Nabil dengan wajah penuh hormat. Karin mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya? Tanpa disadari, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa kejutan terbesar hari itu baru saja dimulai. Karin masih berdiri di dekat pintu masuk PT Harima Group. Matanya terus mengikuti motor tua yang dikendarai Nabil. Ia semakin bingung ketika melihat para petugas keamanan berdiri tegak memberikan salam. Bukan hanya petugas keamanan. Beberapa pegawai yang baru keluar dari gedung juga langsung menundukkan kepala saat berpapasan dengan Nabil. Karin mengernyit. Kenapa semua orang menghormati dia? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin dia pegawai lama. Namun dugaan itu langsung terbantahkan ketika seorang pria berjas rapi berlari keluar dari gedung. Pak Nabil? Nabil menghentikan motornya. Pria itu langsung berdiri di hadapannya. Maaf, Pak. Kami sudah menunggu sejak tadi. Rapat dengan jajaran direksi sebentar lagi dimulai. Karin yang mendengar percakapan itu langsung membelalakan mata. Pak Nabil? Ia semakin penasaran. Pria berjas itu ternyata adalah Rendra, salah satu direktur PT Harima Group. Rendra kemudian mengambil helm dari tangan Nabil. Biar saya yang bawa motornya, Pak. Nabil tertawa. Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Karin semakin tidak mengerti. Jika Nabil hanya pegawai biasa, mengapa seorang direktur memperlakukannya seperti itu? Saat Nabil berjalan menuju gedung, tanpa sengaja matanya bertemu dengan Karin. Nabil tersenyum. Karin langsung memalingkan wajah. Ia merasa malu karena beberapa menit lalu sengaja meminta turun jauh dari gerbang agar tidak terlihat datang bersamanya. Nabil menghampirinya. Kenapa turun di sini? Karin berusaha tenang. Saya pikir lebih baik masuk sendiri. Nabil tersenyum tipis. Oh, begitu. Karin kemudian bertanya dengan nada hati-hati. Kamu sebenarnya bekerja sebagai apa di sini? Nabil belum sempat menjawab ketika Rendra tiba-tiba berkata. Pak Nabil adalah... Nabil langsung mengangkat tangan. Sudah, nanti saja. Rendra mengangguk. Karin semakin curiga. Namun ia tidak memiliki waktu untuk bertanya lebih jauh. Seorang sekretaris dari Rose Group datang menghampirinya. Bu Karin, ruang rapat sudah siap. Karin mengangguk lalu masuk. Beberapa menit kemudian, ruang rapat utama PT Harima Group dipenuhi para petinggi perusahaan. Karin duduk di salah satu sisi meja. Ia membuka laptop dan menyiapkan bahan presentasi. Pintu ruangan kemudian terbuka. Semua orang langsung berdiri. Karin ikut berdiri karena mengira salah satu direktur akan masuk. Namun orang yang muncul justru Nabil. Dengan pakaian yang masih sederhana, ia berjalan santai menuju kursi utama. Karin terdiam. Nabil duduk di kursi paling depan. Rendra berdiri di sampingnya. Baik, Pak. Semua sudah siap. Karin mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat satu persatu orang di ruangan. Tidak ada yang berbicara sebelum Nabil memberi izin. Nabil kemudian menatap Karin. Silakan duduk, Bu Karin. Karin perlahan duduk.
Jantungnya berdegup lebih cepat. Jangan-jangan? Nabil membuka dokumen di depannya. Untuk kerjasama antara Rose Group dan Harima Group, saya ingin mendengar langsung presentasi dari Bu Karin. Karin menelan ludah. Pak Nabil? Nabil tersenyum. Iya? Boleh saya bertanya sesuatu? Silakan. Karin menarik napas. Anda sebenarnya siapa? Beberapa orang di ruangan langsung tersenyum menahan tawa. Nabil justru tertawa kecil. Saya? Ia bersandar di kursinya. Saya Nabil, pemilik PT Harima Group sekaligus direktur utamanya. Ruangan mendadak terasa sunyi bagi Karin. Wajahnya berubah merah. Ia teringat percakapan mereka di atas motor. Ia bahkan sempat mengira Nabil sedang mencari pekerjaan. Lebih parah lagi, ia sengaja meminta turun sebelum masuk gerbang karena takut orang-orang perusahaan menganggap Nabil tidak penting. Karin menundukkan wajah. Nabil menahan senyum. Bu Karin, wajah Anda kenapa? Tidak apa-apa. Yakin? Yakin. Nabil mengangguk. Kalau begitu kita mulai. Presentasi pun dimulai. Karin berusaha melupakan rasa malunya dan kembali bersikap profesional. Ia menjelaskan rencana kerjasama, keuntungan proyek, strategi pemasaran, hingga perkiraan pertumbuhan kedua perusahaan. Semua orang memperhatikan. Nabil pun tidak bercanda lagi. Ia mendengarkan setiap penjelasan Karin dengan serius. Setelah presentasi selesai, beberapa direktur memberikan pendapat. Nabil akhirnya mengambil keputusan. Saya setuju dengan proposal ini. Karin terkejut. Secepat itu? Saya sudah membaca proposal Anda sejak beberapa hari lalu. Karin mengangguk. Namun Nabil kemudian menambahkan sesuatu. Tapi ada satu masalah. Karin langsung serius. Masalah apa, Pak? Nabil meletakkan dokumen di atas meja. Informasi mengenai proyek ini sudah bocor ke pihak lain. Karin terdiam. Apa? Nabil menatapnya tajam. Dan saya yakin orang yang membocorkannya bukan orang dari Harima Group. Karin mulai merasa tidak nyaman. Jadi maksud Anda? Nabil mengangguk. Ada seseorang di Rose Group yang sedang bermain di belakang Anda. Karin tidak langsung menjawab. Ia mengenal semua orang yang bekerja bersamanya. Namun jika dugaan Nabil benar, berarti pengkhianat itu bukan orang jauh. Orang tersebut berada sangat dekat dengannya. Nabil kemudian berkata pelan. Mulai sekarang, jangan percaya semua orang yang tersenyum kepada Anda. Karin menatap Nabil. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pertemuan hari itu bukan hanya tentang kerja sama bisnis. Ada seseorang yang sedang berusaha menghancurkan perusahaan yang ia bangun. Dan Karin belum tahu bahwa orang tersebut sudah mulai menjalankan rencana berikutnya. Karin keluar dari ruang rapat dengan pikiran yang masih dipenuhi ucapan Nabil. Ada seseorang di Rose Group yang sedang bermain di belakang Anda. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Selama ini Karin merasa mengenal semua orang di perusahaan. Ia bahkan sering menganggap beberapa direktur sebagai orang yang bisa dipercaya. Namun jika benar ada pengkhianat, berarti seseorang yang selama ini berdiri di dekatnya sedang menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Saat Karin hendak masuk ke lift, Nabil menyusul. Bu Karin. Karin menoleh. Kenapa? Nabil berdiri di sampingnya. Jangan terlalu memikirkan semuanya sendirian. Karin menghela napas. Sulit untuk tidak memikirkannya. Rose Group adalah perusahaan yang saya bangun dengan susah payah. Saya tahu. Kalau ada orang yang sengaja menghancurkannya, saya tidak akan diam. Nabil tersenyum. Nah, itu baru Karin yang saya kenal. Pintu lift terbuka. Karin masuk, sementara Nabil ikut masuk. Karin meliriknya. Anda ikut. Lantainya sama. Karin menggeleng. Padahal pemilik perusahaan sendiri masih naik lift bersama orang lain. Nabil tertawa. Saya juga manusia, Bu. Karin akhirnya tersenyum. Sejak pertemuan itu, kerja sama Rose Group dan Harima Group resmi dimulai. Kedua perusahaan langsung membentuk tim khusus untuk menangani proyek tersebut. Karin dan Nabil harus sering bertemu untuk membahas berbagai keputusan penting. Awalnya Karin merasa sedikit canggung. Ia masih belum terbiasa melihat pria yang kemarin memboncengnya dengan motor tua kini duduk sebagai orang paling berkuasa di ruang rapat. Namun Nabil tidak pernah mempermasalahkan kejadian itu. Justru ia sering menggunakannya untuk menggoda Karin. Suatu siang, Karin sedang memeriksa laporan ketika Nabil datang membawa 2 gelas kopi. Untuk Anda.
Karin menerima gelas itu. Terima kasih. Nabil duduk di depannya. Saya punya pertanyaan. Apa? Kalau waktu itu Anda tahu saya pemilik Harima Group, apakah Anda tetap mau naik motor saya? Karin langsung menatapnya. Tidak. Nabil tertawa. Jujur sekali. Saya akan meminta Anda mengantar saya dengan mobil. Padahal motor saya lebih cepat. Motor Anda membuat saya hampir terlempar 3 kali. Itu bukan hampir terlempar. Itu latihan keseimbangan. Karin tertawa. Untuk beberapa saat, suasana ruang kerja yang biasanya serius menjadi ringan. Namun kedekatan mereka perlahan mulai menarik perhatian orang lain. Beberapa pegawai mulai menyadari bahwa Nabil lebih sering berdiskusi dengan Karin dibandingkan pemimpin perusahaan lain. Ada pula yang mulai bergosip. Karin tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, pekerjaan tetap menjadi prioritas. Sementara Nabil mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Ia semakin kagum kepada Karin. Karin bukan CEO yang hanya pandai memberikan perintah. Ia sering turun langsung memeriksa pekerjaan bawahannya, membantu tim ketika menghadapi masalah, bahkan rela pulang paling akhir. Suatu malam, Nabil menemukan Karin masih berada di ruang kerja. Belum pulang? Karin masih fokus pada laptop. Masih ada beberapa laporan. Nabil melihat jam. Sudah hampir tengah malam. Kalau saya pulang sekarang, besok pekerjaan semakin banyak. Nabil menarik kursi lalu duduk. Kalau begitu saya bantu. Karin menatapnya heran. Anda pemilik perusahaan. Tidak punya pekerjaan lain? Punya. Lalu? Saya sedang mengerjakan pekerjaan yang lebih penting. Karin mengangkat alis. Apa? Nabil menunjuk tumpukan dokumen. Membantu CEO keras kepala menyelesaikan laporan. Karin langsung mengambil sebuah map dan melemparkannya pelan ke arah Nabil. Mereka tertawa. Tanpa disadari, kedekatan itu membuat Karin mulai nyaman berada di dekat Nabil. Namun di tempat lain, seseorang sedang mengamati hubungan mereka. Di sebuah ruangan tertutup, seorang pria bernama Damar sedang memeriksa beberapa dokumen rahasia. Damar adalah salah satu eksekutif senior Rose Group. Selama bertahun-tahun ia terlihat loyal kepada Karin. Namun kenyataannya, ia menyimpan ambisi besar. Damar merasa dirinya pantas menjadi orang yang memimpin Rose Group suatu hari nanti. Kehadiran Nabil membuat rencananya terancam. Apalagi kerjasama dengan Harima Group membuat posisi Karin semakin kuat. Damar kemudian menghubungi seseorang. Rencana kita harus dipercepat. Suara dari seberang menjawab. Apakah datanya sudah siap? Damar tersenyum. Sebentar lagi. Ia membuka sebuah berkas rahasia. Di dalamnya terdapat rancangan proyek besar Rose Group dan Harima Group. Dokumen yang seharusnya hanya bisa diakses oleh beberapa orang ternyata sudah berada di tangannya. Keesokan paginya, Karin menerima kabar mengejutkan. Perusahaan pesaing tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka memiliki rancangan proyek yang hampir sama dengan milik Rose Group. Karin langsung curiga. Ia memanggil seluruh tim. Siapa yang memiliki akses ke dokumen ini? Semua orang terdiam. Karin memeriksa daftar akses. Hanya beberapa nama yang muncul. Salah satunya adalah Damar. Namun Karin belum berani menuduh siapapun. Sementara itu, Nabil datang membawa informasi lain. Ini bukan kebetulan. Karin menatapnya. Maksudmu? Pesaing kita mendapatkan data itu sebelum proposal resmi kita diumumkan. Karin terdiam. Nabil kemudian meletakkan sebuah berkas di atas meja. Dan saya menemukan satu hal lagi. Karin membuka berkas tersebut. Wajahnya langsung berubah. Ada bukti bahwa seseorang dari Rose Group telah berkomunikasi secara diam-diam dengan perusahaan pesaing. Karin mengepalkan tangannya. Siapa orangnya? Nabil menatapnya serius. Kita belum punya bukti cukup. Karin berdiri. Kalau begitu kita cari. Nabil mengangguk. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sudah mengetahui bahwa penyelidikan itu dimulai. Damar melihat dari kejauhan. Ia sadar waktunya semakin sempit. Jika Karin menemukan bukti lebih dahulu, semua rencananya akan berakhir. Karena itu, ia mengambil keputusan berbahaya. Bukan lagi sekadar membocorkan informasi. Kali ini, ia akan membuat Karin terlihat sebagai orang yang bertanggung jawab atas seluruh kebocoran tersebut. Keesokan paginya, suasana di PT Rose Group berubah drastis. Sejak pagi, beberapa direktur terlihat keluar masuk ruang rapat dengan wajah tegang.
Para pegawai juga mulai berbisik karena muncul kabar bahwa informasi penting perusahaan telah jatuh ke tangan pesaing. Karin baru saja tiba ketika sekretarisnya menghampiri dengan wajah panik. "Bu Karin, Anda diminta segera ke ruang rapat." "Kenapa?" "Saya juga belum tahu. Tapi semua jajaran direksi sudah berkumpul." Karin langsung mempercepat langkah. Begitu pintu ruang rapat dibuka, ia melihat hampir seluruh jajaran direksi duduk dengan wajah serius. Di atas meja terdapat beberapa lembar dokumen. Salah seorang direktur mendorong dokumen itu ke hadapan Karin. "Bu Karin, kami perlu penjelasan." Karin mengambilnya. Matanya langsung membesar. Dokumen itu berisi rancangan proyek rahasia yang baru saja dibahas bersama Harima Group. Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah dokumen tersebut sudah digunakan oleh perusahaan pesaing. "Dari mana kalian mendapatkan ini?" "Justru kami ingin menanyakan hal itu kepada Anda," jawab seorang direktur. Karin menatap mereka satu persatu. "Maksud Anda?" Direktur tersebut menunjuk beberapa halaman. Dokumen ini ditemukan dalam sebuah surel yang dikirim dari akun internal perusahaan. Karin mengerutkan kening. Siapa yang mengirimnya? Ruangan mendadak sunyi. Kemudian sebuah nama muncul di layar. Nama Karin. Wajah Karin langsung pucat. "Itu tidak mungkin." Seseorang menjawab. "Bukti digital menunjukkan dokumen dikirim menggunakan akun Anda." Karin berdiri. "Saya tidak pernah mengirim dokumen itu." Namun bukti yang ditampilkan terlihat sangat meyakinkan. Bahkan terdapat waktu pengiriman ketika Karin sedang berada di rumah. Salah seorang pemegang saham mulai kehilangan kesabaran. "Bu Karin, ini bukan masalah kecil. Kita bisa kehilangan proyek bernilai sangat besar." "Saya tahu." "Kalau benar Anda tidak melakukannya, lalu siapa?" Karin tidak bisa menjawab. Ia sendiri belum mengetahui siapa yang sedang menjebaknya. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Nabil masuk. Semua orang langsung terdiam. Karin menatapnya. "Nabil?" Nabil berjalan mendekat. "Saya sudah dengar semuanya." Ia mengambil dokumen dari meja lalu membacanya dengan teliti. Beberapa menit kemudian, Nabil mengangkat kepala. "Bukti ini terlalu sempurna." Salah satu direktur bertanya. "Maksud Anda?" Orang yang membuatnya sengaja ingin semua orang percaya bahwa Karin pelakunya. Karin menatap Nabil. "Kamu percaya padaku?" Nabil langsung menjawab. "Saya tidak punya alasan untuk tidak percaya." Jawaban itu membuat Karin terdiam. Namun Nabil belum selesai. Ia meminta tim teknis memeriksa kembali riwayat akses akun Karin. Sementara pemeriksaan dilakukan, Karin mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Ia berada di rumah dan tidak membuka laptop perusahaan. Namun ada satu hal yang baru ia sadari. Laptop kantor miliknya sempat dibawa pulang oleh staf administrasi untuk melakukan pembaruan sistem. Karin langsung teringat sesuatu. "Kalau laptop saya sempat berada di luar kendali saya, seseorang bisa saja mengakses akun itu." Nabil mengangguk. "Itu yang harus kita cari." Mereka kemudian memeriksa rekaman kamera kantor. Di salah satu rekaman terlihat seorang pegawai masuk ke ruangan Karin pada malam hari. Wajahnya tidak terlihat jelas karena memakai masker. Namun ia membawa kartu akses khusus. Karin memperbesar rekaman tersebut. Siapa yang punya kartu itu? Seorang staf keamanan memeriksa data. "Pak Damar." Karin langsung terdiam. Damar adalah salah satu eksekutif yang paling lama bekerja bersamanya. Ia bahkan termasuk orang yang selalu memberikan dukungan ketika Rose Group mengalami masalah. Karin tidak ingin mempercayai dugaan itu. Mungkin ada orang lain yang menggunakan kartunya. Nabil menatap Karin. "Itu mungkin. Kita jangan menuduh siapapun sebelum punya bukti." Karin mengangguk. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan penyelidikan, masalah baru muncul. Ponsel Karin berdering. Seorang staf keuangan mengabarkan bahwa rekening perusahaan sedang diperiksa oleh pihak berwenang akibat transaksi mencurigakan. Karin langsung bergegas ke ruang keuangan. Apa yang terjadi? Staf tersebut menunjukkan laporan transaksi. Ada sejumlah dana besar yang keluar dari rekening perusahaan menuju rekening perusahaan asing. Karin semakin panik. "Saya tidak pernah menyetujui transaksi ini." Staf keuangan menjawab. "Tapi tanda tangan digitalnya terdaftar atas nama ibu." Karin menutup mata sejenak. Seseorang bukan hanya ingin membocorkan informasi. Ia sedang membangun bukti palsu agar Karin terlihat sebagai pelaku utama. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan,
Karin bisa kehilangan jabatan bahkan menghadapi masalah hukum. Nabil berdiri di sampingnya. Kita harus bergerak sekarang. Karin menatapnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita cari orang yang paling diuntungkan dari kehancuran Rose Group. Mereka kembali ke ruang rapat dan mulai memeriksa semua data. Sementara itu, Damar diam-diam memperhatikan mereka dari balik kaca. Ia melihat Karin dan Nabil semakin dekat dengan kebenaran. Damar mengambil ponselnya. Bukti pertama sudah berhasil. Suara di seberang menjawab. Bagaimana dengan bukti berikutnya? Damar tersenyum. Sebentar lagi Karin tidak akan bisa membela dirinya sendiri. Ia kemudian membuka sebuah berkas rahasia. Di dalamnya terdapat bukti palsu yang jauh lebih berbahaya. Bukti tersebut menunjukkan seolah-olah Karin sendiri telah menjual rahasia perusahaan kepada pesaing. Jika berkas itu sampai keluar, bukan hanya jabatan Karin yang terancam. Nama baiknya akan hancur. Di sisi lain, Nabil akhirnya menemukan sebuah kejanggalan dalam sistem. Ia menatap layar komputer dengan serius. Karin, saya menemukan sesuatu. Karin mendekat. Apa? Nabil menunjuk sebuah alamat jaringan. Orang yang mengakses akunmu tidak berada di rumahmu. Karin terkejut. Lalu di mana? Nabil memperbesar data tersebut. Lokasinya menunjukkan salah satu ruangan di dalam gedung Rose Group. Karin terdiam. Berarti orang yang menjebaknya masih berada di perusahaan. Dan kemungkinan besar, orang itu sedang mengawasi mereka dari dekat. Nabil masih menatap layar komputer ketika Karin berdiri di sampingnya. Data yang muncul membuat mereka semakin yakin bahwa seseorang dari dalam Rose Group sedang menjalankan rencana besar. Lokasinya dari gedung ini, kata Nabil. Karin mengangguk. Kita periksa sekarang. Mereka langsung menuju ruang server bersama kepala keamanan. Setelah memeriksa daftar akses, ditemukan bahwa pada malam ketika akun Karin digunakan, hanya beberapa orang yang memiliki izin masuk ke area tersebut. Salah satunya Damar. Namun Karin masih belum mau percaya. Jangan langsung menuduh dia. Saya ingin bukti yang benar-benar kuat. Nabil menatap Karin. Itu sebabnya kita tidak akan memberitahunya bahwa kita sudah curiga. Mereka sepakat membuat jebakan. Karin sengaja memberikan 3 informasi proyek yang berbeda kepada 3 orang eksekutif. Masing-masing informasi memiliki detail khusus sehingga mereka bisa mengetahui dari mana kebocoran berikutnya berasal. Damar menjadi salah satu orang yang menerima informasi tersebut. Hari itu berlalu tanpa kejadian. Karin mulai berpikir mungkin kecurigaannya salah. Namun malam harinya, Nabil menerima pesan dari salah satu rekannya. Pak, informasi proyek yang Anda berikan kepada Bu Karin sudah muncul di perusahaan pesaing. Nabil langsung tersenyum tipis. Ia tahu siapa pelakunya. Keesokan paginya, Karin memanggil Damar ke ruangannya. Pak Damar, saya ingin membicarakan sesuatu. Damar masuk dengan tenang. Ada apa? Bu? Karin menunjukkan sebuah dokumen. Informasi ini hanya diketahui 3 orang. Tapi pagi ini sudah beredar di luar. Damar pura-pura terkejut. Serius? Karin memperhatikan wajahnya. Menurut Anda siapa yang membocorkannya? Damar menjawab cepat. Mungkin ada orang lain yang meretas sistem. Karin mengangguk. Bisa jadi. Damar kemudian tersenyum dan keluar. Begitu pintu tertutup, Karin menatap Nabil yang sejak tadi berada di ruangan sebelah. Dia pelakunya. Nabil mengangguk. Tapi kita masih membutuhkan bukti yang tidak bisa dia bantah. Mereka kemudian bekerja sama dengan tim keamanan untuk melacak komunikasi Damar. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan luar negeri menuju rekening pribadi seseorang. Nama pemilik rekening itu membuat Karin terkejut. Damar. Kini semuanya mulai jelas. Namun sebelum Karin sempat mengambil tindakan, seluruh jajaran direksi menerima undangan rapat darurat. Damar ternyata bergerak lebih cepat. Di dalam rapat, ia membawa setumpuk dokumen. Maaf saya harus menyampaikan ini, tetapi saya menemukan bukti bahwa kebocoran informasi dilakukan oleh Bu Karin sendiri. Karin langsung berdiri. Apa? Damar menunjukkan beberapa dokumen transaksi dan salinan percakapan. Semua bukti mengarah kepada beliau. Ruangan langsung gaduh. Beberapa pemegang saham mulai mempertanyakan Karin. Bu Karin, apakah ini benar? Karin menahan emosi. Tidak. Semua itu palsu. Damar tersenyum tipis. Kalau palsu, silakan jelaskan tanda tangan digital dan rekening yang digunakan.
Karin terdiam. Bukti tersebut memang terlihat sangat meyakinkan. Damar sengaja menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan Karin di depan semua orang. Namun pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Nabil masuk. Ia berjalan tenang sambil membawa sebuah laptop. Kalau begitu, saya akan membantu menjelaskannya. Damar langsung pucat. Nabil berdiri di depan layar. Saya sudah memeriksa semua bukti yang Anda bawa. Ia menampilkan data transaksi. Dan ada satu masalah besar. Damar berusaha tenang. Apa maksud Anda? Nabil menunjuk waktu transaksi. Semua dokumen ini dibuat setelah seseorang masuk ke sistem menggunakan akses khusus. Kemudian muncul rekaman kamera keamanan. Terlihat seseorang masuk ke ruangan Karin pada malam hari. Wajahnya memang tertutup. Namun Nabil menampilkan data kartu akses. Orang itu menggunakan kartu milik Damar. Ruangan mendadak sunyi. Damar langsung berdiri. Itu bukan bukti saya pelakunya. Kartu saya bisa saja dipinjam orang lain. Nabil mengangguk. Benar. Karena itu saya punya bukti kedua. Layar berubah. Terlihat rekaman transaksi dari rekening perusahaan asing menuju rekening pribadi. Nama Damar terpampang jelas. Wajah Damar langsung berubah. Karin menatapnya dengan kecewa. Kenapa? Damar mengepalkan tangan. Karena selama bertahun-tahun saya bekerja di perusahaan ini, saya selalu berada di bawah bayang-bayang Anda. Karin terdiam. Saya membangun perusahaan ini bersama tim saya. Dan saya merasa pantas mendapatkan lebih. Damar akhirnya mengakui bahwa ia bekerja sama dengan perusahaan pesaing demi mendapatkan keuntungan dan menjatuhkan Karin. Namun masalah belum selesai. Perusahaan pesaing ternyata telah mengirim orang untuk mengambil dokumen terakhir dari ruang penyimpanan Rose Group. Nabil segera menyadarinya. Kita masih punya waktu. Karin dan tim keamanan bergegas menuju ruang penyimpanan. Mereka menemukan seorang pria sedang membawa koper berisi dokumen. Pria itu mencoba melarikan diri. Petugas keamanan mengejarnya hingga ke area parkir. Nabil ikut berlari. Setelah pengejaran singkat, pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap. Semua dokumen berhasil diamankan. Karin berdiri dengan napas lega. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ancaman terhadap perusahaannya mulai berakhir. Damar dan orang yang membantunya kemudian diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum. Di ruang rapat, para pemegang saham meminta maaf kepada Karin karena sempat meragukannya. Karin tidak menyimpan dendam. Ia hanya berkata, saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Kita harus membangun perusahaan yang lebih kuat, bukan hanya lebih besar. Nabil tersenyum mendengar perkataan itu. Setelah semua orang pergi, Karin menatapnya. Terima kasih. Nabil mengangkat alis. Untuk apa? Karena percaya kepada saya saat semua orang meragukan saya. Nabil tersenyum. Saya percaya karena saya tahu siapa Anda. Karin terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Nabil yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, Karin menyadari bahwa hubungan mereka mungkin sudah berubah. Bukan lagi sekadar hubungan antara dua pemimpin perusahaan. Namun sebelum Karin sempat mengatakan apapun, ponsel Nabil berdering. Ia mengangkat telepon. Wajahnya mendadak serius. Baik, saya segera ke sana. Karin bertanya, ada masalah lagi? Nabil menatapnya. Bukan di perusahaan. Lalu? Nabil tersenyum kecil. Saya ingin mengajak Anda ke suatu tempat. Karin belum tahu bahwa perjalanan berikutnya akan membuatnya semakin mengenal masa lalu Nabil, sekaligus menyadari bahwa pria sederhana yang dulu ia anggap bukan siapa-siapa itu menyimpan kisah hidup yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Setelah semua masalah di Rose Group selesai, Karin mengira hari itu akhirnya berakhir. Namun Nabil justru mengajaknya pergi ke suatu tempat. Kemana? Tanya Karin ketika mereka keluar dari gedung. Nanti juga tahu. Karin memperhatikan kendaraan yang dibawa Nabil. Motor bebek tua yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Karin tertawa kecil. Jangan bilang kita pergi naik motor itu lagi. Nabil memasang helm. Kenapa? Takut rambutmu berantakan? Karin menghela napas. Bukan. Saya hanya masih tidak percaya pemilik perusahaan sebesar Harima Group senang sekali memakai motor tua. Nabil tersenyum. Motor ini punya banyak kenangan. Akhirnya Karin naik. Mereka meninggalkan pusat kota dan menuju kawasan yang jauh lebih sederhana. Gedung-gedung tinggi mulai menghilang. Jalanan berubah menjadi lebih kecil dan dipenuhi rumah warga.
Karin mulai penasaran. Dulu kamu tinggal di sini? Nabil mengangguk. Ya. Beberapa menit kemudian, motor berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Nabil turun. Karin ikut turun dan melihat seorang wanita tua sedang menyiram tanaman di halaman. Begitu melihat Nabil, wanita itu tersenyum lebar. Nabil? Nabil langsung menghampirinya. Bu, bagaimana kabarnya? Baik. Kamu jarang sekali pulang. Nabil kemudian memperkenalkan Karin. Bu, ini Karin. Wanita itu menatap Karin beberapa detik, lalu tersenyum penuh arti. Oh, jadi ini Karin. Karin bingung. Ibu sudah tahu saya? Nabil langsung memotong. Bu, jangan mulai. Wanita itu tertawa. Karin semakin penasaran. Mereka kemudian masuk ke rumah. Di ruang tamu terdapat beberapa foto lama. Karin memperhatikan salah satunya. Foto itu memperlihatkan Nabil ketika masih muda sedang berdiri di samping sebuah warung kecil. Ibu Nabil? Tanya Karin. Wanita itu mengangguk. Dulu Nabil membantu saya berjualan setelah ayahnya meninggal. Karin terdiam. Ia baru mengetahui bahwa kehidupan Nabil ternyata tidak selalu mudah. Nabil duduk di samping ibunya. Saya dulu tidak punya apa-apa, Bu. Bukan tidak punya apa-apa, sang ibu menyela. Kamu punya kemauan. Karin mendengarkan dengan serius. Nabil kemudian menceritakan masa lalunya. Setelah ayahnya meninggal, keluarganya mengalami kesulitan. Nabil bahkan sempat bekerja serabutan untuk membantu ibunya. Ia mulai belajar bisnis dari hal kecil. Menjual makanan, memperbaiki barang, membantu pedagang, hingga akhirnya membuka usaha kecil sendiri. Usahanya sempat gagal. Berkali-kali. Namun Nabil tidak menyerah. Ia terus belajar hingga akhirnya mendirikan Harima Group. Karin menatapnya dengan kagum. Kenapa kamu masih memakai motor ini? Nabil tersenyum. Karena saya tidak ingin lupa dari mana saya berasal. Jawaban itu membuat Karin terdiam. Selama ini ia sering bertemu orang kaya yang gemar memamerkan kekayaan. Namun Nabil justru berbeda. Ia memiliki semuanya, tetapi tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Setelah berbincang cukup lama, mereka berpamitan. Di perjalanan pulang, Karin lebih banyak diam. Nabil menyadarinya. Kenapa? Kamu berbeda dari yang saya kira. Nabil tertawa. Dulu kamu kira saya pencari kerja. Karin langsung malu. Jangan diingat terus. Sulit. Itu salah satu hari paling lucu dalam hidup saya. Karin akhirnya tertawa. Namun suasana berubah ketika mereka berhenti di sebuah taman kecil. Nabil turun dari motor. Karin, saya ingin mengatakan sesuatu. Karin ikut turun. Nabil berdiri di hadapannya. Saya sudah lama mengagumi kamu. Karin terdiam. Awalnya karena cara kamu menjalankan perusahaan. Tapi semakin sering kita bertemu, saya mulai menyukai kamu sebagai seorang wanita. Jantung Karin berdegup kencang. Nabil melanjutkan. Saya tidak peduli kamu CEO atau bukan. Saya juga tidak ingin kamu melihat saya sebagai pemilik Harima Group. Karin menatapnya. Lalu sebagai apa? Nabil tersenyum. Sebagai Nabil. Karin menundukkan kepala. Selama beberapa detik, ia tidak menjawab. Kemudian Karin tersenyum. Saya juga tidak lagi melihat kamu sebagai pria miskin yang menumpang lewat dengan motor tua. Nabil tertawa. Berarti saya naik jabatan? Sedikit. Keduanya tertawa. Namun Karin kemudian menjadi serius. Saya takut hubungan ini akan mengganggu perusahaan. Nabil mengangguk. Saya juga memikirkan itu. Karena itu saya tidak akan meminta kamu meninggalkan pekerjaanmu. Karin menatapnya. Kita tetap bisa menjadi dua orang yang mandiri. Nabil mengulurkan tangannya. Jadi? Karin tersenyum lalu menggenggam tangan Nabil. Baik. Mereka akhirnya sepakat menjalin hubungan. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, sebuah berita muncul di berbagai media. CEO Rose Group diduga mendapatkan proyek besar karena hubungan pribadi dengan pemilik Harima Group. Karin membaca berita itu dengan wajah pucat. Ponselnya terus berdering. Para pemegang saham meminta penjelasan. Nabil segera datang ke kantor Karin. Karin menatapnya dengan cemas. Sepertinya masalah baru dimulai. Nabil melihat layar ponsel itu. Kemudian ia berkata tenang. Kalau mereka ingin menyerang hubungan kita, kita akan menjawabnya dengan fakta. Karin mengangguk.
Ia menggenggam tangan Nabil lebih erat. Kali ini mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kehidupan dan karir mereka hanya dengan berita palsu. Berita tentang hubungan Karin dan Nabil menyebar semakin cepat. Pagi itu, halaman PT Rose Group dipenuhi wartawan. Kamera terus mengarah ke pintu utama. Beberapa reporter bahkan menunggu sejak pagi untuk mendapatkan pernyataan langsung dari Karin. Di dalam gedung, suasana juga tidak kalah tegang. Para pemegang saham meminta Karin memberikan penjelasan. Bu Karin, masyarakat mulai mempertanyakan kerjasama dengan Harima Group. Kami khawatir hubungan pribadi Anda dengan Pak Nabil memengaruhi keputusan perusahaan. Karin duduk tenang meskipun pikirannya sedang kacau. Semua kerjasama dilakukan melalui prosedur perusahaan. Tidak ada keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi. Salah seorang pemegang saham menggeleng. Masalahnya, publik tidak melihatnya seperti itu. Karin terdiam. Ia tahu perkataan itu benar. Sekalipun semua keputusan dilakukan secara profesional, masyarakat tetap mudah mempercayai berita yang sudah tersebar. Tidak lama kemudian Nabil datang. Ia langsung masuk ke ruang rapat. Kalau masalahnya adalah hubungan kami, saya akan menjelaskan semuanya. Karin menatapnya. Kita harus berhati-hati. Nabil mengangguk. Saya tahu. Mereka kemudian memutuskan mengadakan konferensi pers. Siang harinya, Karin dan Nabil berdiri berdampingan di depan puluhan wartawan. Pertanyaan langsung berdatangan. Benarkah Bu Karin mendapatkan proyek besar karena hubungan pribadi dengan Pak Nabil? Apakah keputusan kerjasama Harima Group dipengaruhi hubungan kalian? Sejak kapan kalian menjalin hubungan? Karin menarik napas. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bisnis terlebih dahulu. Ia kemudian menjelaskan bahwa proses kerjasama antara Rose Group dan Harima Group sudah dimulai sebelum dirinya dan Nabil menjalin hubungan. Nabil melanjutkan. Semua keputusan bisnis dibuat berdasarkan proposal, analisis, dan kepentingan kedua perusahaan. Tidak ada satupun kontrak yang diberikan karena hubungan pribadi. Seorang wartawan mengangkat tangan. Kalau begitu, bisa Anda buktikan? Nabil tersenyum. Bisa. Layar besar di belakang mereka menyala. Muncul tanggal pengiriman proposal, hasil penilaian tim independen, serta dokumen rapat yang menunjukkan bahwa proses kerjasama dilakukan jauh sebelum hubungan mereka dimulai. Para wartawan mulai saling berbisik. Karin kemudian menambahkan bahwa seluruh dokumen perusahaan dapat diperiksa melalui jalur resmi. Namun saat konferensi pers hampir selesai, seorang reporter tiba-tiba menunjukkan sebuah foto. Bagaimana dengan foto ini? Foto tersebut memperlihatkan Karin dan Nabil sedang bersama di sebuah tempat. Reporter itu kembali bertanya, apakah hubungan ini sudah berlangsung sebelum kerjasama? Karin melihat foto tersebut. Itu adalah foto ketika mereka mengunjungi ibu Nabil. Karin sempat gugup. Namun Nabil langsung menjawab. Foto itu diambil setelah hubungan kami dimulai. Dan saya tidak melihat ada yang salah dengan seorang pria mengajak wanita yang dicintainya menemui keluarganya. Beberapa wartawan terdiam. Jawaban tersebut justru membuat suasana menjadi lebih hangat. Karin menatap Nabil dengan senyum kecil. Setelah konferensi selesai, mereka kembali ke kantor. Namun masalah ternyata belum selesai. Salah satu pemegang saham senior datang menemui Karin. Saya sudah memeriksa semua dokumen. Karin berdiri. Bagaimana hasilnya? Tidak ada pelanggaran. Karin menghela napas lega. Pria itu kemudian tersenyum. Bahkan saya justru melihat kerjasama ini sangat menguntungkan perusahaan. Karin tersenyum. Terima kasih. Sejak saat itu, pemberitaan mulai berubah. Media yang sebelumnya menuduh Karin mulai memberitakan keberhasilan Rose Group dan Harima Group dalam menyelesaikan proyek besar mereka. Nama Karin kembali mendapatkan kepercayaan. Namun Nabil melihat Karin masih terlihat lelah. Sekarang semuanya sudah selesai. Karin menggeleng. Belum. Nabil mengangkat alis. Apalagi? Saya belum tahu bagaimana membalas semua bantuanmu. Nabil tersenyum. Saya tidak meminta apa-apa. Karin menatapnya. Benarkah? Benar. Nabil kemudian mengeluarkan sebuah helm dari tasnya. Karin langsung mengenalinya. Helm yang sama ketika mereka pertama kali bertemu. Kenapa kamu membawa itu? Nabil tersenyum. Besok ikut saya. Kemana? Ke tempat pertama kali kita bertemu. Karin tertawa. Jangan bilang naik motor tua itu lagi. Justru itu. Karin menggeleng sambil tersenyum.
Keesokan harinya mereka kembali ke jalan tempat mobil Karin dahulu kehabisan bensin. Karin turun dari motor dan melihat tempat itu. Semuanya masih terlihat sama. Jalan yang sepi, pepohonan di pinggir jalan, dan tempat mobilnya dulu berhenti. Karin tersenyum mengingat kejadian tersebut. Kalau hari itu mobilku tidak kehabisan bensin, mungkin aku tidak akan pernah bertemu kamu. Nabil menatapnya. Mungkin itu memang alasan kita dipertemukan. Karin terdiam. Nabil kemudian mengajaknya berjalan menuju sebuah tempat yang sudah dihias sederhana. Karin mulai curiga. Nabil, sebenarnya kita mau kemana? Nabil tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Beberapa langkah kemudian, Karin melihat sebuah meja kecil dengan foto perjalanan pertama mereka. Ada satu foto motor tua Nabil. Ada foto mobil Karin. Dan ada sebuah tulisan sederhana. Dari perjalanan yang tidak direncanakan, menuju kehidupan yang ingin kita jalani bersama. Karin menutup mulutnya karena terharu. Nabil berdiri di hadapannya. Namun sebelum ia mengatakan apapun, Karin sudah memahami maksudnya. Nabil? Nabil tersenyum. Saya tahu kamu selalu sibuk. Saya juga tahu kamu tidak membutuhkan harta atau jabatan saya. Ia kemudian mengambil sebuah kotak kecil. Saya hanya ingin tahu satu hal. Karin menatapnya. Apakah kamu mau tetap bersama saya? Bukan hanya sebagai CEO Rose Group, tetapi sebagai orang yang akan menemani saya sampai tua. Karin tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Iya. Nabil membuka kotak tersebut. Namun sebelum cincin itu diberikan, Karin tiba-tiba tertawa. Satu syarat. Nabil terkejut. Apa? Kamu tidak boleh menjual motor tua itu. Nabil tertawa lega. Kenapa? Karena kalau motor itu hilang, bagaimana kita bisa mengingat awal cerita kita? Nabil memasangkan cincin di jari Karin. Mereka berdua tertawa. Namun kejutan terbesar masih menunggu. Beberapa minggu lagi, Karin dan Nabil akan menikah. Dan kali ini, seluruh orang yang dahulu menganggap Nabil hanya pria sederhana akan mengetahui satu hal. Pria yang datang dengan motor tua itu ternyata bukan sekadar pemilik perusahaan besar. Ia adalah pria yang berhasil memenangkan hati seorang CEO yang selama ini tidak pernah mudah mempercayai siapapun. Hari pernikahan Karin dan Nabil akhirnya tiba. Sejak pagi, sebuah gedung mewah telah dipenuhi tamu dari berbagai kalangan. Para pengusaha, jajaran direksi, karyawan Rose Group dan Harima Group, hingga orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka datang memberikan selamat. Namun bagi Karin, semua kemewahan itu bukanlah hal yang paling penting. Ia hanya ingin melihat satu orang. Nabil. Di ruang persiapan, Karin berdiri di depan cermin. Gaun yang dikenakannya membuatnya terlihat anggun. Namun di balik senyum bahagianya, pikirannya kembali pada hari ketika mobilnya kehabisan bensin. Saat itu ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria dengan motor tua akan mengubah hidupnya. Pintu ruangan terbuka. Seorang sahabat Karin masuk sambil tersenyum. Bu CEO, sudah siap? Karin tertawa. Jangan panggil saya begitu hari ini. Kenapa? Hari ini saya cuma Karin. Mereka tertawa bersama. Di tempat lain, Nabil sedang bersiap. Ia mengenakan jas sederhana, tetapi tetap terlihat rapi. Beberapa orang di sekitarnya bercanda tentang satu hal yang sudah menjadi bahan pembicaraan sejak awal hubungan mereka. Pak, motornya sudah disimpan? Nabil tersenyum. Sudah. Jangan sampai Karin benar-benar meminta motor itu dibawa ke acara pernikahan. Nabil tertawa. Kalian tidak tahu, motor itu punya jasa besar. Tak lama kemudian, acara dimulai. Karin berjalan menuju tempat Nabil berdiri. Saat mata mereka bertemu, keduanya tersenyum. Tidak ada lagi rasa malu seperti ketika pertama kali mereka bertemu. Tidak ada lagi salah paham. Tidak ada lagi orang yang meragukan hubungan mereka. Setelah acara selesai, Karin dan Nabil berdiri bersama di hadapan para tamu. Salah satu direktur Rose Group kemudian bercanda. Pak Nabil, boleh kami tahu apa yang membuat Anda tertarik kepada Bu Karin? Nabil mengambil mikrofon. Saya bisa menjawab panjang. Para tamu tertawa. Nabil melanjutkan, tapi semuanya dimulai dari sebuah mobil yang kehabisan bensin. Ruangan langsung dipenuhi tawa. Karin menutup wajahnya karena malu. Jangan diceritakan. Nabil justru semakin tertawa. Kalau mobil itu tidak kehabisan bensin, mungkin saya tidak akan pernah bertemu wanita ini. Karin menatap Nabil dengan senyum hangat. Setelah semua tamu pulang,
mereka akhirnya memiliki waktu untuk berbicara berdua. Nabil mengajak Karin keluar menuju halaman. Di sana terlihat motor bebek tua yang selama ini menjadi bagian dari kisah mereka. Karin tertawa. Kamu benar-benar membawanya ke sini? Tentu. Nabil memberikan sebuah helm kepada Karin. Naik. Karin menggeleng sambil tertawa. Kita baru menikah, tapi kamu sudah mengajak saya naik motor tua. Justru itu tradisi pertama kita. Karin akhirnya menerima helm tersebut. Mereka naik ke motor dan meninggalkan halaman. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada orang yang memperhatikan status mereka. Hanya Karin dan Nabil. Saat motor berjalan melewati jalan yang dulu menjadi tempat pertemuan pertama mereka, Karin tersenyum. Aku masih ingat waktu itu. Aku juga. Aku kira kamu orang miskin yang sedang mencari pekerjaan. Nabil tertawa. Dan saya kira kamu wanita galak yang tidak pernah bisa tertawa. Karin langsung mencubit lengannya. Berani sekali. Motor terus melaju. Karin kemudian menyandarkan kepalanya dengan nyaman di punggung Nabil. Nabil. Ya? Terima kasih. Untuk apa? Sudah berhenti ketika melihat saya kesusahan. Nabil terdiam sejenak. Saya juga harus berterima kasih. Kenapa? Karena hari itu kamu mau naik motor saya. Karin tersenyum. Mereka akhirnya berhenti di tempat sederhana yang pernah menjadi rumah masa kecil Nabil. Ibunya sudah menunggu. Begitu melihat Karin, wanita itu langsung memeluknya. Sekarang kamu benar-benar menjadi bagian keluarga kami. Karin membalas pelukan itu. Iya, Bu. Malam itu mereka makan bersama. Tidak ada hidangan mewah. Hanya makanan sederhana yang dibuat dengan penuh kasih. Karin merasa bahagia. Ia baru memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kekayaan, jabatan, atau kehidupan mewah. Terkadang kebahagiaan datang dari seseorang yang mau berhenti ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Beberapa bulan kemudian, Rose Group dan Harima Group berkembang semakin pesat. Karin tetap menjadi CEO yang tegas dan profesional. Nabil tetap memimpin Harima Group dengan caranya yang sederhana. Mereka bahkan membuat aturan khusus agar hubungan pribadi tidak mengganggu keputusan bisnis. Keduanya saling mendukung tanpa saling mengambil alih. Ketika Karin menghadapi masalah, Nabil menjadi orang pertama yang mendengarkan. Ketika Nabil menghadapi tekanan, Karin menjadi orang yang mengingatkannya untuk tidak menyerah. Hubungan mereka semakin kuat. Suatu sore, Karin pulang lebih cepat dari kantor. Ia melihat Nabil sedang membersihkan motor tua di halaman. Karin berdiri sambil tersenyum. Direktur utama perusahaan besar sedang mencuci motor. Nabil menoleh. Ini bukan motor biasa. Memangnya apa? Nabil menunjuk motor tersebut. Ini saksi sejarah. Karin tertawa. Ia kemudian duduk di samping Nabil. Kalau hari itu aku tidak kehabisan bensin. Nabil langsung menyambung. Kita mungkin tidak pernah bertemu. Karin tersenyum. Berarti aku harus berterima kasih kepada bensin yang habis. Nabil tertawa. Jangan, berterima kasihlah kepada saya yang berhenti. Karin memukul lengannya pelan. Mereka tertawa bersama. Kisah mereka akhirnya menjadi cerita yang sering diceritakan para karyawan. Seorang CEO cantik yang mengira pria sederhana di atas motor tua hanyalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Padahal pria itu adalah direktur utama sekaligus pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri tersebut. Namun dari semua kejutan yang terjadi, satu hal tetap menjadi yang paling penting. Nabil tidak memenangkan hati Karin karena kekayaan. Dan Karin tidak dicintai Nabil karena statusnya sebagai CEO. Mereka jatuh cinta karena melihat diri masing-masing ketika tidak ada jabatan, harta, atau kemewahan yang bisa dibanggakan. Sebuah mobil yang kehabisan bensin mempertemukan mereka. Sebuah motor tua membawa mereka semakin dekat. Dan akhirnya, perjalanan sederhana itu membawa mereka menuju kehidupan yang tidak pernah mereka rencanakan.